Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nyoman Suparto, Kepala SMK Negeri 1 Kuta Selatan, Bali. Sekolah kita adalah sekolah pusat keunggulan reguler lanjutan di tahun yang ketiga. Jadi pertama saya ingin sampaikan rasa syukur yang sangat tinggi. Sekolah kita mendapatkan bantuan sekolah pusat keunggulan reguler untuk yang tahun ketiga. Banyak hal yang sudah kita lakukan dari PK pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian banyak perubahan yang sudah kita capai dari fisik, kemudian peningkatan pembelajaran, dan yang terakhir ini adalah adanya workshop penguatan pembelajaran, yang mana ada beberapa yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada penekanan-penekanan yang khusus untuk di tahun yang keempat ini. Jadi bisa saya sampaikan bahwa ada 3 hal besar yang ingin dicapai di dalam proses SMK PK reguler lanjutan ini. Yang pertama adalah peningkatan kualitas guru, peningkatan pembelajaran siswa, kemudian meningkatnya kualitas sekolah. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan kualitas siswa. Itu ada beberapa hal penekanan di tahun 2024 ini, yaitu adalah peningkatan penguasaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, dan di sana juga dititik beratkan kepada penguasaan bahasa asing, yang mana sebagai bagian dari persiapan anak-anak kita yang alumni untuk bisa bekerja di luar negeri, sehingga ada program yang untuk kita biayai alumni yang sudah tamat. Kita berikan penguatan bahasa, kemudian budaya asing, atau kebetulan yang kita lakukan adalah di penguatan bahasa Jepang, yang mana kita persiapkan alumni anak-anak kita untuk nantinya bisa siap bekerja di luar negeri, di Jepang. Dan inilah yang sedang kita lakukan untuk saat ini. Kemudian di samping itu kita juga ingin meningkatkan jumlah kebekerjaan anak-anak atau tamatan kita. Nah, sehingga dalam program peningkatan jumlah kebekerjaan itu, kami dengan tim PK yang sudah kita bentuk di SMK Negeri 1 Kuta Selatan itu melakukan kerjasama dengan industri yang semakin banyak. Jadi lebih banyak industri yang kita ajak kerjasama untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita, sehingga kompetensinya bisa meningkat, dan pada akhirnya mereka akan menguasai kompetensi dan bisa bersaing dengan tamatan-tamatan sekolah lain. Di samping itu, kita juga membuat kerjasama industri dengan program kelas industri. Jadi saat ini kita memiliki 6 program kelas industri khusus untuk perhotelan. Jadi anak-anak kita belajar secara intens di industri, dibantu oleh industri, dan lewat proses kerjasama yang saling menguntungkan. Dan di sana kita tuangkan di dalam MOU, sehingga tidak ada yang dirugikan, di mana kita sebagai sekolah merasa diuntungkan karena anak-anak bisa belajar pada peralatan-peralatan dan sarana-sarana yang dimiliki oleh industri yang lebih maju dan yang tidak dimiliki oleh sekolah. Dan itu programnya untuk kelas industri juga mereka bisa dilakukan pelatihan pada semua departemen pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak hanya mengenal satu departemen, sehingga yakinlah budaya kerja, budaya yang ada di industri itu kan mereka kenal lebih jauh. Di dalam program kegiatan SMK PK reguler lanjutan ini juga kita lakukan adalah dengan memperbanyak kerjasama industri, yang mana dalam hubungan dengan BKK, jadi bursa kerja. Jadi industri-industri yang kita ajak kerjasama itu melakukan semacam job fair di sekolah. Itu kita undang semua alumni, kita undang anak-anak kelas 12, sehingga mereka bisa mengenal industri yang membutuhkan tenaga kerja. Pada akhirnya mereka nanti pada saat membutuhkan itu bisa langsung berhubungi atau mengajukan lamaran bekerja di perusahaan tersebut.
Dan kebetulan kita lakukan untuk saat ini lebih banyak industri yang ikut dalam pameran atau job fair yang ada di SMK Negeri 1 Kuta Selatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini kita ajak industri di sekolah kita adalah 25 industri, yang tahun lalu lebih kecil dari angka itu. Nah, tentu apa yang kita lakukan itulah semata-mata tujuannya untuk menambah wawasan anak-anak kita ke depan, supaya mereka lebih mengenal lebih banyak industri yang membutuhkan tenaga kerja, dan kita juga menjalin industri yang ada di sekolah yang datang ke sekolah melakukan job fair. Itulah sudah melalui sebuah MOU bahwa anak-anak kita yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan itu akan menjadi prioritas untuk diterima bekerja di perusahaan mereka. Itu. Nah, kemudian kita juga meningkatkan pembelajaran di sekolah dengan TEFA, Teaching Factory yang ada. Jadi dengan Teaching Factory itu anak-anak belajar seperti yang ada di industri bagi anak-anak yang masih aktif. Kemudian mereka kita ajak selalu untuk memiliki budaya kerja, bagaimana mereka bisa bekerja layaknya bekerja di industri, sehingga nanti pada saatnya mereka bekerja di industri itu tidak kaget lagi menghadapi situasi di lapangan. Untuk peningkatan kualitas guru, kita lakukan beberapa workshop yang dibiayai dana PK itu. Tentu semuanya itulah kita berikan kesempatan pada teman-teman kita untuk belajar lebih jauh, baik itu tentang kualitas pembelajaran, kemudian kapabilitas GTK, kemudian ada rencana tindak lanjut, upskilling, reskilling. Itulah bagian-bagian yang harus kita lakukan di sekolah, kemudian yang mana semuanya itulah mengarah kepada untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan kita. Ada juga kegiatan yang masih dalam proses atau arahnya untuk meningkatkan kebekerjaan di kecamatan kita, itu adalah tracer study. Jadi pendataan anak-anak yang sudah tamat kemudian mendapatkan database-nya itu yang lebih cepat, kemudian kita bisa memberikan informasi kepada anak-anak tersebut yang belum bekerja, workshop kewirausahaan juga. Jadi anak-anak yang memiliki bakat berwirausaha itu kita mulai dari guru kita, supaya guru memiliki jiwa kewirausahaan sehingga nanti bisa ditularkan kepada anak-anak didik kita, sehingga anak didik kita nanti dalam waktunya nanti setelah tamat itu bisa berwirausaha sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di dalam proses peningkatan kualitas siswa anak-anak kita juga kita ada yang namanya peningkatan literasi dan numerasi. Kita aja anak-anak kita untuk berkiprah yang terkait dengan dibantu oleh tim P5 itu untuk bagaimana kita bisa meningkatkan numerasi dan literasi anak-anak. Jadi itulah hal yang penting bagi kita untuk kita lakukan untuk meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas siswa, meningkatkan kualitas sekolah. Dan terima kasih kita sudah diberikan kesempatan selama 3 tahun ini untuk meningkatkan semua itu lewat bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan program Sekolah Pusat Keunggulan Reguler Lanjutan dari tahun 2022, 2023 dan terakhir sekarang adalah 2024. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua.